Tema kali ini adalah mengenai kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadi kecurangan atau fraud yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan secara material. Materi yang dibahas merujuk pada Standar Audit atau SA 240. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang untuk berbagi pengetahuan. Standar Audit atau SA 240 mendefinisikan kecurangan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola biasanya adalah Dewan Komisaris atau sebutan lainnya yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengelolaan suatu organisasi. Berikut ini merupakan bagian dari kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan atau fraud. Untuk memudahkan pemahaman, maka kondisi-kondisi tersebut diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan problematik atau tidak biasa antara auditor dengan manajemen. Yang keempat, lain-lain kondisi. Kita coba jelaskan lebih rinci untuk masing-masing kategori kondisi. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi dapat terjadi seperti transaksi yang tidak dicatat secara lengkap atau dicatat tapi tidak tepat waktu. Transaksi dicatat dengan jumlah, periode akuntansi, dan klasifikasi secara tidak tepat. Saldo atau transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang sah atau bukti yang diotorisasi. Penyesuaian di akhir periode akuntansi yang mempengaruhi hasil keuangan secara signifikan. Bukti atas akses karyawan terhadap sistem dan catatan yang tidak konsisten dengan tugas mereka. Petunjuk atau keluhan yang disampaikan kepada auditor tentang kecurangan yang dicurigai. Kategori kedua, bukti yang bertentangan atau hilang, seperti dokumen yang hilang, dokumen yang diubah, ketidaktersediaan dokumen selain dalam bentuk fotokopi atau elektronik, ketika dokumen dalam bentuk asli diharapkan tersedia. Pos rekonsiliasi yang signifikan yang tidak dapat dijelaskan. Perubahan neraca atau perubahan dalam tren atau rasio laporan keuangan atau hubungan yang penting yang tidak biasa. Sebagai contoh, pertumbuhan piutang yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Respon manajemen atau karyawan yang tidak konsisten atau tidak jelas yang diperoleh dari hasil wawancara atau hasil prosedur analitis. Banyaknya entry sisi kredit dan penyesuaian lainnya yang dibuat terhadap catatan piutang usaha. Perbedaan yang tidak terjelaskan atau dijelaskan secara tidak memadai antara buku pembantu piutang usaha dengan akun pengendalinya, atau antara pernyataan pelanggan dengan buku pembantu piutang usaha. Cancel check yang hilang atau tidak ada. Untuk cancel check yang dikembalikan kepada entitas bersama rekening koran bank. Persediaan atau aset fisik yang hilang dalam besaran yang signifikan. Bukti elektronik yang tidak tersedia atau hilang, yang tidak konsisten dengan praktik atau kebijakan penyimpanan catatan entitas. Balasan konfirmasi yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang diantisipasi. Ketidakmampuan untuk menghasilkan bukti atas aktivitas pengujian dan implementasi terhadap pengembangan dan perubahan program sistem utama untuk perubahan dan perbaikan sistem di tahun berjalan. Kategori ketiga, hubungan problematik atau tidak biasa antara auditor dengan manajemen, seperti penolakan atas akses terhadap catatan, fasilitas, karyawan tertentu, pelanggan, pemasok, atau lainnya yang menjadi sumber bukti audit.
Tekanan waktu yang berlebihan yang dipaksakan oleh manajemen untuk menyelesaikan isu yang kompleks atau kontroversial. Keluhan oleh manajemen tentang pelaksanaan audit atau intimidasi manajemen terhadap anggota tim perikatan, terutama dalam hubungannya dengan penilaian auditor yang penting atas bukti audit atau dalam penyelesaian ketidaksepahaman yang potensial dengan manajemen. Penundaan yang tidak biasa oleh entitas dalam menyediakan informasi yang diminta. Keengganan untuk menyediakan akses terhadap arsip elektronik utama bagi auditor untuk melakukan pengujian dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Penolakan akses terhadap staf dan fasilitas operasi teknologi informasi utama, termasuk keamanan, operasi, dan personel pengembang sistem. Keengganan untuk menambah atau merevisi pengungkapan dalam laporan keuangan untuk membuat pengungkapan tersebut menjadi lengkap dan dapat dipahami. Keengganan untuk menanggapi defisiensi yang diidentifikasi dalam pengendalian informasi secara tepat waktu. Kategori keempat, lain-lain kondisi, seperti keengganan manajemen untuk mengizinkan auditor untuk bertemu secara privat dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kebijakan akuntansi yang berbeda dengan standar industri. Perubahan yang sering atas estimasi akuntansi yang tidak diakibatkan oleh perubahan kondisi. Toleransi atas pelanggaran terhadap kode etik entitas. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.